ya. Sehingga biar transparan ini bagi wajib pajak, karena banyak teman-teman kami WP itu perusahaannya kolaps majelis. Ya, oke. Jadi nanti kita masuk sengketanya ini aja ya, materinya ya. Ya, baik. Mohon izin majelis satu lagi kami izin sampaikan. Itu kan kami juga di dalam Perma nomor 5 tahun 2020 juga boleh diliput. Nah, termasuk diliput ini kan juga secara live, tidak ada larangan untuk meliput secara langsung begitu majelis. Terus ini yang saya sampaikan majelis, yang paling penting ini dari pihak tergugat itu sudah pernah ngomong ke saya sendiri bahwa Anda nggak mungkin menang di pengadilan pajak kalau nggak punya kenalan. Nah ini saya sampaikan, saya pemberitahuan ke semua halayak, termasuk tergugat, bahwa saya sama majelis tidak ada yang kenal. Benar majelis ya? Karena dari pihak tergugat sudah ngomong bahwa kalau kamu, Arion, tidak punya kenalan di pengadilan pajak, pasti kalah. Gitu. Itu nggak betul Pak ya? Betul ya. Betul. Betul, makanya demi itu untuk transparansi itu majelis, makanya kami menyiarkan secara live begitu majelis, mohon izin. Oke, jadi gimana ngomongnya ya? Jadi ini fakta persidangan teman-teman, fakta persidangan bahwa penggugat sudah mengatakan bahwa ternyata pernah dikasih tahu oleh oknum petugas pajak bahwa kalau lu nggak kenal orang dalam pengadilan pajak, jangan harap lu bisa menang. Ya, kira-kira seperti itu narasinya ya. Hal ini menyebabkan wajib pajak yang nggak ngerti, yang bodoh, akan berpikir, ngapain gue ke pengadilan pajak, gue pasti kalah. Ngapain gue pengadilan pajak, gue nggak kenal hakim, dia kenal hakim, kan dia orang pajak. Yang hakim mantan petugas pajak, temannya dia, gue pasti kalah. Gara-gara si wajib pajak tidak paham hukum, tidak paham bagaimana proses pengadilan pajak, akhirnya jadi kalah, jadi ngalah gitu ya. Terjadilah korupsi. Itulah yang terjadi pada kasus-kasus oknum pejabat pajak. Tetapi hakim sudah bilang teman-teman ya bahwa itu salah. Oke, hakim sudah bilang nggak begitu ya, salah itu teman-teman ya, salah teman-teman semua ya. Tidak ada yang namanya eh, orang dalam pengadilan pajak itu membantu si oknum pejabat pajak itu nggak ada. Oke, tetapi kan ini baru dikatakan, diucapkan oleh pengadilan, oleh hakim. Benar atau tidak, tentu saja perlu kita buktikan dalam persidangan, teman-teman ya. Kita perlu buktikan dalam persidangan apakah betul begitu kalimat dari si hakim itu ya, teman-teman. Makanya itu, para penggugat meminta untuk transparan. Kita akan siarkan secara live langsung semua persidangan ini sampai selesai. Gua Pajak Smart melalui LBH pajak.com juga akan menyiarkan kasus ini secara live dan kita pengen tahu bagaimana fakta persidangan yang sesungguhnya. Jangan sampai sebuah persidangan itu tertutup untuk umum sehingga orang tidak tahu apa yang terjadi, sehingga bagi-bagi duit di dalam, sehingga terjadi kesepakatan di bawah meja alias koruptor, teman-teman, yang kita tidak mau seperti itu. Kita mau membuka terang benderang bagaimana kasus ini bisa terlaksana, teman-teman ya. Jangan sampai pengadilan masuk angin oleh yang kata si oknum itu. Kalau lu nggak kenal orang dalam, maka lu nggak bisa menang di pengadilan pajak. Jangan sampai kalimat itu menjadi benar gara-gara kita tidak transparan. Oke? Tetapi dengan transparansi, kita akan bisa tahu kalimatnya si oknum itu jadi benar ataukah salah. Gitu teman-teman ya. Dan hakim sudah mengatakan bahwa itu tidak benar. Oke? Hakim sudah bilang nggak ada tuh yang namanya orang dalam. Nanti kita buktikan di pengadilan, teman-teman ya. Nah, kita akan siarkan. Teman-teman jangan lupa subscribe dan ajak teman-temannya subscribe video ini, YouTube ini, sebelum YouTube gue dihilangkan oleh oknum, teman-teman. Oke. Jadi segera subscribe dan nantikan terus sidang-sidang berikutnya sampai kita akan tahu bagaimana persidangan ini akan selesai dan memberikan keadilan bagi seluruh warga masyarakat, terutama para dari penggugat. Oke, sampai jumpa teman-teman.